Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Kembali kita akan berbagi latihan soal asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan madrasah AKGTK ya Bapak Ibu teman-teman. Kali ini kita masuk di bagian kedua. Bagi teman-teman yang belum mengikuti video bagian pertama, silahkan saya cantumkan linknya di deskripsi video ini untuk ditonton Bapak Ibu teman-teman. Langsung saja kita mulai. Tapi sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu, tekan bola loncengnya agar ketika kita upload video baru Bapak Ibu teman-teman semua mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan. Langsung saja kita mulai latihan soalnya Bapak Ibu teman-teman. Soal nomor 16. Nah, untuk Bapak Ibu teman-teman yang belum mengikuti soal 1 sampai 15 ada di video bagian pertama ya. Linknya saya cantumkan di deskripsi video ini. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A terbuka, B menyeluruh, C bermakna, D adil, atau E objektif. Kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Jawabannya adalah objektif Bapak Ibu teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 17. Nomor 17, dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Pembelajaran yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini adalah A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. Atau E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Demikian Bapak Ibu. Soal berikutnya. Nomor 18. Kemampuan guru untuk mengelola proses pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik adalah pengertian dari kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, B. Kepribadian, B. Sosial, atau E. Budaya. Jelas jawabannya adalah pedagogik yang A Bapak Ibu teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. 19. Dalam mengawali pembelajarannya, Pak Ahmad merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ahmad tersebut merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Saintifik, B. Penemuan, D. Autentik, atau E. Kontekstual. Jawaban yang tepat adalah B. Saintifik. Soal berikutnya. Teman-teman yang belum subscribe channel ini mohon untuk di subscribe dulu ya Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih. Soal nomor 20. Di antara kegiatan berikut ini yang merupakan pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri secara kolektif adalah A. Mengikuti diklat pengembangan media pembelajaran, B. Menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah, C. Menulis artikel, membuat laporan PTK, dan menghasilkan media pembelajaran, D. Menghasilkan model pembelajaran inovatif, atau E. Menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi.
pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri secara kolektif adalah menghadiri forum KKG, MGMP, dan diskusi ilmiah. Jawaban B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 21. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Kontekstual. Kata kuncinya dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Kontekstual. Kita lanjutkan. Nomor 22. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Sahih. Menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan. Jawabannya D. Menyeluruh. Soal berikutnya. Nomor 23. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Pengasuhan dan lingkungan, D. Peran guru, C. Cara makan. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Jawaban C. Soal berikutnya. Nomor 24. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri anak yang berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun, atau E. 14 atau 15 sampai dengan 17 atau 18 tahun. Mengoperasikan kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri anak berusia 7-11, ini 11 ralat Bapak Ibu teman-teman, 11 atau 12 tahun. Selanjutnya, nomor 25. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengemukakan gagasan. Soal berikutnya, nomor 26. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat dia ditanya, dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, atau D. Gangguan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B. Gangguan simbolik. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Nomor 27. Teori ini memandang bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bonds antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, D. Cybernetic, D. Konstruktivisme. Jawaban yang paling tepat adalah A. Behaviorisme. Soal berikutnya. Nomor 28. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis aplikasi, sintesis dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. E. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis dan evaluasi. E. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi dan sintesis. Benjamin S. Bloom. Jawaban yang tepat untuk ranah kognitif adalah jawaban B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Soal berikutnya. Soal nomor 29. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan sebagai tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Atau D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Terkait pengayaan ya Bapak Ibu teman-teman, jawabannya yang E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawabannya adalah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Kita lanjutkan. Nomor 30. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, atau E. Kemampuan belajar. Upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka itu sudah harus mengacu kepada strategi pembelajaran. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Maaf ya teman-teman, untuk soal berikutnya silakan Bapak Ibu teman-teman bisa mengikuti informasi di channel ini. Itu jangan lupa yang belum subscribe, yang belum tekan lonceng, silakan ditekan dulu Bapak Ibu teman-teman agar kita upload video Bapak Ibu menerima notifikasi sehingga tidak ketinggalan. Terima kasih, kita ketemu di video informasi berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.